Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita akan bersama-sama membahas semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang kita bahas kali ini adalah Cuan, PRDA, dan PSGO. Kita akan memandangnya dari sudut finansial fundamental, terutama dari valuasi. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan untuk perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena langkah beli atau jual itu juga nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain ya untuk melakukan aksi itu. Dan setiap investor juga punya cara dan sistem masing-masing. Kemudian sebelum kita lanjut, apabila Anda rasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Baik, yang pertama ini Petrindo Jaya Kreasi ya. Kita punya dua data, bahwa yang pertama ya data triwulan 1 dan triwulan 2. Dari data yang kita dapat di triwulan 1 itu keuntungan bersihnya 27%, hampir 28 ya. Di triwulan 2 itu 21,6. Berarti dari segi keuntungan bersih ada penurunan sedikit. Tetapi dari segi nilai perusahaannya, dari ekuitasnya ini bertambah. Jadi perusahaan ini bertumbuh ya. Yang kedua, dari segi keuntungan bersih ini ada penurunan ya. Sehingga kenapa di situ tadi ada di keuntungan bersih juga terjadi penurunan, tapi perusahaannya bertumbuh. Yang kedua, harganya ada terjadi penurunan. Yang ketiga atau berikutnya ya, aset lancarnya bertambah, hutangnya menurun, kemudian hutang tak berbunganya menurun. Secara umumnya dari sekilas ini ya memang ada mix di sini ya, tetapi secara umum dapat dikatakan terjadi peningkatan walaupun mix ya. Baik, kita akan lanjut pembahasannya. Yang pertama di sini bahwa berdasarkan nilai bukunya ya, berdasarkan ekuitas perusahaan, harga sekarang sudah sangat jauh ya di atas daripada nilai bukunya. Sudah 33 kali di atas nilai bukunya. Ini termasuk sangat mahal. Keuntungan perusahaan juga ya di sini dibandingkan harga ya 14 kali, hampir 15 kali sudah lebih mahal daripada harga sekarang. Sehingga valuasinya ini termasuk kategori valuasi yang mahal. Itu yang pertama. Kemudian juga dia didukung oleh tanpa adanya dividen. Perusahaan ini belum membagikan dividen, sehingga valuasinya mahal dan tanpa didukung oleh dividen walaupun keuntungannya sangat besar. Berarti valuasi mahalnya ini ya karena mungkin saja investor ini percaya dengan perusahaannya yang untung besar, sehingga mereka berinvestasi di sini ya. Itu secara umum ya. Polanya seperti itu, mereka berinvestasi di sini sehingga harganya tinggi. Namun nanti kita cek lagi dari sisi yang lain ya. Itu yang pertama. Jadi valuasinya ini mahal bukan karena mereka perusahaannya tidak untung besar atau rugi, tetapi keuntungannya sangat besar. Berikutnya dari segi ketahanan, ini dua data aman, aset lancar dan free cash flow-nya ini aman, tetapi hutangnya di sini termasuk tinggi ya. Leverage-nya tinggi, hutangnya ini 3 kali lebih besar ya. Hutang berbunganya ini 3 kali lebih besar daripada ekuitasnya. Kalau misalnya ekuitasnya 220-an, berarti hutangnya ini 600-an berarti ya per lembar sahamnya ya. Apalagi hutang tak berbunganya ini malah 5 kali ya, berarti mungkin di sini 1000 ya, 1000 hutangnya, mungkin seperti itu datanya. Kemudian dari segi kepengandalian hanya 15% saja ya yang ada di bursa, dan yang
non warkatnya ini 14%. Dari data ini ya, pertama kita dapatkan bahwa kemungkinan besar kenapa harga bisa naik dengan cepat di sini adalah karena yang ada di bursa kan hanya 15%, yang warkatnya pun 15. Ini berarti ya naiknya bisa saja dengan cepat, volatilitasnya sangat tinggi atau cepat naiknya. Kenapa? Karena untuk menggerakkannya ini mudah ya, non warkatnya hanya sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dari 15% itu ya, dari 15% yang ada ini ya, ternyata untuk perusahaan ini 13%-nya itu asing katanya ya. 13%, yang 15% yang di bursa itu 13%-nya asing. Berarti 86%-nya asing. Ini kita asingnya belum tahu yang mana, tapi jelas bahwa asing di sini berpengaruh ya. Artinya foreign flow mungkin di sini patut untuk dicek ya. Pergerakan asing patut untuk dicek ya. Baik, berdasarkan data yang kita dapatkan di sini bahwa tadi perusahaan ini sudah untung besar, berarti bukan di masalah IPS-nya ya, tetapi di sini mungkin di harga ya. Pertama ya, seperti biasa, harga di sini ya. Kalau dividen kita tidak terlalu memperhatikan dulu, karena dividen itu tentu saja nanti hal yang terakhir. Di sini adalah hutangnya ya. Hutangnya di sini sudah sekitar berapa ya? 3 kali lipat dan 5 kali lipat tadi. Berarti di sini dua data ini yang kita dapatkan yang harus kita perbaiki lebih dulu ya. Bukan kita yang memperbaiki ya, tapi kita menunggu di triwulan-triwulan berikutnya perusahaan perbaikan-perbaikan yang dilakukan perusahaan, sehingga kita mendapatkan nanti hasil yang lebih baik dari yang sekarang ya. Jadi kalau menurut saya bahwa untuk perusahaan ini tentu saja kita akan menunggu lagi di triwulan-triwulan berikutnya untuk melihat perbaikan-perbaikan selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke saham yang kedua, PRDA, Prodia Widya Husada ya. Ini emiten yang bergerak di bidang laboratorium kesehatan ya. Kita baru dapat di data triwulan 2. Dari data yang kita dapat ini katanya bahwa ya, EPS dibandingkan book value itu keuntungan bersihnya 9,7%, hampir 10 ya. Tipis-tipis ya, tipis-tipis dari 10% ya, kurang lebih lah. Dari data yang kita dapatkan di sini bahwa berdasarkan harga yang tercatat ya, perusahaan ini sudah di atas dari nilai perusahaannya ya, di atas ekuitasnya ya 30%. Kemudian dari segi maksimal beli juga sudah di atas sekitar 30%. Jadi kalau berdasarkan perusahaannya, perusahaan ini ya berada di area yang wajar, tetapi dari segi maksimal beli sudah lebih ya, sekitar 30%. Berarti perusahaan ini kita kategorikan saja dulu mahal ya. Valuasinya mahal untuk dibeli sementara ya. Kenapa tadi? Karena keuntungan keuntungannya ini hanya 9%. Yang berikutnya dari segi dividen, perusahaan sudah oke ya. Sudah memenuhi kriteria. Di tahun 2022 itu 60%, 2023 ini 5992, artinya hampir saja dengan 60. Berarti termasuk kategori DPR-nya sudah besar. Namun dari data yang kita dapat ternyata ya dividen payout ratio-nya jadinya kecil karena harganya sudah tinggi tadi ya. Selanjutnya data yang lainnya ini tercatat aman semua ya, tidak ada masalah. Kepemilikan di masyarakat pun hanya 40, berarti di sini aman ya. Dan di sini juga bahwa asing ini dari 40% yang bisa ditradingkan, asingnya ini 26 dari 40 ya. Berarti di sini 65%-nya ini dipegang oleh asing yang bisa trading. Berarti pergerakan
asing juga di sini patut untuk diperiksa, karena mereka ini 2 kali lebih besar ya, 2/3 daripada seluruh saham yang bisa ditradingkan. Berarti di sini pergerakan asing menentukan juga ya. Sehingga dari data yang kita dapatkan di sini ya, berarti muara semuanya ini adalah kita harus menunggu ya, menunggu yang pertama tadi ini ya, ini harus meningkat lagi, dan yang kedua, dua ini yang penting ya, karena muaranya dari 2 ini tadi. Jadi sekali lagi hipotesa kita untuk perusahaan ini ya, bahwa kita akan menunggu lagi gebrakan-gebrakan dari bukan investor, dari perusahaan, dari emiten, supaya ada perbaikan dari segi keuntungan ya, dan kalau bisa harganya lebih turun ya. Bisa pula harganya tetap tapi keuntungan naik tadi ya. Jadi kita masih menunggu gebrakan berikutnya. Yang ketiga ini PSGO, Palma Serasih ya, perkebunan dan industri pengolahan minyak kelapa sawit ya, melalui entitas anak, berarti ini induknya ya. Kita punya data di triwulan 2 saja, baru triwulan 2 ya. Dari data yang kita dapat di sini bahwa 29% keuntungan bersihnya ya, berarti perusahaan ini termasuk dalam kategori untung besar ya. Harga baru 140. Dari data yang kita dapat di sini bahwa perusahaan 18% di atas dari nilai perusahaan, berarti masih dalam kategori wajar saja ya, belum melewati batasnya. Kemudian di sini bahwa maksimal beli 300-an, berarti ada diskon 60, sangat besar ya. Jadi valuasinya kita kategorikan murah ya. Kemudian dari segi perusahaannya masih dalam kategori wajar. Kemudian dari data yang kita dapat di sini, perusahaan di 2023 membagikan dividen 27,59%. Di tahun sebelumnya itu belum membagikan ya. Sehingga dari data ini kita dapatkan ya, secara DPR memang masih kurang dari 30%, tetapi kalau kita lihat rata 30%, dia ini termasuk sebenarnya DPR-nya lebih besar daripada yang 30% berarti ya. Dengan demikian bahwa di sini ya, dividennya ini sangat bagus ya. Jadi valuasinya yang murah ini didukung oleh dividen ya. Lanjut, dari segi keamanan semuanya oke. Free cash flow-nya malah 28%. Aset lancarnya oke. Kemudian pula di sini terlihat bahwa yang ada di bursa pun hanya 15% ya. Bahkan 12%-nya ini asing. Coba 15/12. 12/15 8 ya. Berarti 80%-nya ini dikuasai asing. Kalau menurut saya pribadi di sini ya, tadi pergerakan asing juga diperlukan ya. Diperlu untuk dilihat ya. Tapi asingnya yang mana kita belum terlalu tahu lebih jauh ya. Cuma mungkin di sini pergerakan asing juga perlu diperiksa ya. Oleh karena itu, kalau melihat data yang ini ya, kalau menurut saya pribadi bahwa untuk perusahaan ini ya, kalau menurut saya pribadi perusahaan ini termasuk layak invest. Namun dia baru tahun pertama ini ya membagikan dividen. Dengan jumlah yang di bawah 30 pun dia sudah di atas ya. Sudah di atas 5%. Apalagi kalau 30 tadi ya, kalau 30 dia akan menjadi 7% ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua selanjutnya adalah silahkan cek perusahaannya ya. Silahkan seperti biasa, silahkan cek corporate governance-nya, silahkan cek manajemennya,
komisarisnya dan perusahaannya apakah bersih atau ada masalah ya. Kalau tidak ada masalah berarti perusahaan ini layak invest. Kalau mau lebih precise lagi, bisa juga untuk mencek secara teknikal ya, apalagi kalau dia berada di bawah ya, sedang berada di support, itu lebih bagus lagi ya. Itu kalau menurut saya pribadi. Baik, demikian. Sekali lagi, jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kita juga menerima untuk kalau memang Anda mau misalnya mengucapkan terima kasih, bisa silahkan transfer juga ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.